Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Muhammad Rizal di channel YouTube pribadiku ini. Oke, setelah sebelumnya aku sudah bahas dua capres dan cawapres, nah sekarang aku mau bahas capres terakhir nih yang sudah dua kali mencoba namun belum kunjung juga tercapai. Nah, kira-kira siapa sih beliau itu? Namun apakah di percobaan yang ketiga ini akan berbeda cerita? Ayo kita simak. Sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan komen channelku ini. 1, 2, 3, 4, 5, gas. Prabowo Subianto Jojo Hadi Kusumo lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya bernama Sumitro Jojo Hadi Kusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir pada April 1952. Sedangkan ibunya bernama Dora Mare Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Sumitro. Beliau merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Maengkom di Lamongan, Sulawesi Utara. Setelah kelahiran Prabowo Subianto, tak lama kemudian ayahnya Sumitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Kemudian Prabowo memiliki dua kakak perempuan bernama Bianti Ningsih Midrawati dan Mariani Ekawati. Beliau juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Hasin Jojo Hadi Kusumo. Secara silsilah, Prabowo adalah cucu dari salah satu anggota BPUPKI, yaitu Raden Mas Margono Jojo Hadi Kusumo. Dan perlu sobat ketahui nih, ternyata Prabowo ini adalah keturunan Ningrat loh kawan-kawan. Di mana silsilah Prabowo Subianto keturunan Ningrat dimulai dari Sultan Agung ke Raden Adipati Mangkuprojo, Raden Tumenggung Indarji Kartonegoro, Raden Tumenggung Kartanegara atau Raden Banyak Wide, dan Raden Karto Atmojo juga. Nah, dia keturunan ke-8 Trah Sultan Agung Mataram dan Kesultanan Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono. Dari silsilah tersebut, Raden Kartoatmojo kemudian menikah dengan bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta R.A. Jojo Atmojo. R.A. Jojo Atmojo adalah keturunan keempat dari Sultan Hamengkubuwono I. Nah, hasil pernikahan itu kemudian berlanjut ke keturunan Raden Tumenggung, Mangkuprojo, dan berikutnya Raden Mas Margono Jojo Hadikusumo. Nah, Raden Mas Margono Jojo Hadikusumo adalah pendiri Bank Negara Indonesia atau yang disingkat dengan BNI, sekaligus kakek Prabowo, di mana keluarga Jojo Hadikusumo sendiri merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kartanegara yang juga merupakan Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Di mana masa kecil kemudian berlanjut ke masa kecil Prabowo, di mana beliau banyak menghabiskan di luar negeri dan menyelesaikan studi menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris. Prabowo memulai pendidikan sekolah dasar di Sekolah Sumbangsih, Jakarta ketika berusia 5 tahun. Pada tahun 1957, terjadi pemberontakan PRRI sehingga ayah Prabowo, Profesor Sumitro Jojo Hadikusumo, membawa semua keluarganya untuk mengungsi ke Padang menggunakan pesawat Dakota DC-3 yang ditumpanginya. Kecurigaan pemerintahan Soekarno kepada Profesor Sumitro atas keterlibatan dirinya dalam gerakan pemberontakan tersebut mengharuskan dirinya kembali membawa keluarganya pindah ke Singapura pada tahun 1958. Prabowo kemudian melanjutkan pendidikannya di British Elementary School di Singapura. Di tahun 1962 terjadi gejolak politik nih,
di negara Singapura yang pada saat itu lebih memilih menjaga hubungan baik dengan Presiden Soekarno sehingga mengharuskan Prabowo bersama keluarga pindah ke Hong Kong. Kemudian Prabowo kembali melanjutkan pendidikan bersama saudaranya di Glenelg Junior School di Hong Kong. 2 tahun kemudian, kedua orang tua Prabowo memutuskan untuk pindah ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, di Malaysia, Prabowo menghabiskan masa sekolah menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, Sumitro, ayah dari Prabowo, kembali memboyong keluarganya pulang ke Indonesia. Dan barulah di tahun 1970, Prabowo mendaftarkan diri di Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 1974 dari Akademi Militer. Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu terkait pernikahannya Prabowo dengan sang istri. Jadi, pada bulan Mei tahun 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati Haryadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Prabowo dan Siti Hediati dikarunia seorang anak laki-laki, yaitu Ragowo Hadi Prasetyo atau dikenal dengan Didit. Akan tetapi, pernikahan mereka tidak berjalan sampai tua. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, keduanya pun berpisah pada tahun 1998. Anaknya Didit tumbuh di Boston, Amerika Serikat, dan memilih profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis. Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Prabowo berpendidikan serta berkarir di militer selama 28 tahun. Semua bermula pada tahun 1976. Beliau mengawali karir militer di TNI Angkatan Darat sebagai seorang letnan 2 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang. Dari tahun 1976 sampai tahun 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Salah satu tugas pertamanya yaitu sebagai komandan peleton pada grup 1 atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timur. Saat usianya 26 tahun, kemudian Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi tersebut. Beliau memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolau dos Reis Lobato yang merupakan pemimpin Fretilin yang saat operasi Saroja menjabat sebagai Perdana Menteri. Dan pada tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Dan pada tahun 1991, Prabowo menjabat sebagai Kepala Staf Brigjen Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. Dan pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang kini diberi nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Prabowo diangkat menjadi komandan grup 3 atau Sandi Yuda, yaitu salah satu komando kontra insurgensi Kopassus. Seterusnya, Prabowo menjabat sebagai wakil komandan komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Dan Desember tahun 95, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah operasi pembebasan Sandra Mapenduma, dan pada tanggal 20 Maret 98, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya. Prabowo membawa sekitar 1.000 pasukan cadangan ABRI. Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei 1998.
Meskipun pada akhirnya permintaan tersebut ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit Kopassus di pengawasannya Timor Leste dari Gili menuju Yogyakarta dan kemudian menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api. Dan pada tanggal 14 Mei, Prabowo bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Wijoyanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah memanas. Pada tanggal 21 Mei 98, kemudian Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan digantikan oleh Habibie yang langsung dilantik pada hari yang sama. Siang harinya kemudian Prabowo menemui Habibie dan memintanya agar menunjuk Prabowo sebagai Panglima ABRI menggantikan posisi Wiranto. Tetapi Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad. Kemudian Prabowo menemui Soeharto setelah diberhentikan dari jabatannya, akan tetapi ayah mertuanya itu Prabowo tidak mendukungnya. Akhirnya Prabowo mendapatkan penugasan sebagai komandan sekolah staf dan komando ABRI di Bandung menggantikan Letnan Jenderal Ari J. Kumat pada tanggal 14 Juli 1998. Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagio Hadi Siswoyo bersama 6 orang Letnan Jenderal lainnya, yaitu Fakhrul Razi sebagai wakil ketua, Jamari Caniago sebagai sekretaris, kemudian anggotanya yaitu Ari J. Kumat, Agung Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara. Dewan ini memeriksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan. Salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi wewenang. Pangab tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan penguasaan, dan sering keluar negeri tanpa izin dari Kasat ataupun Pangab. DKP kemudian memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan pasal 103 KUHP militer, memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP militer dan pasal 333 KUHP, dan terakhir penculikan pasal 55 ayat 1 ke 2 dan pasal 328 KUHP. Nah, setelah Prabowo meninggalkan karir militernya, beliau memilih mengikuti karir adiknya menjadi pengusaha. Dalam dunia bisnis, Prabowo memiliki dan memimpin 27 perusahaan di negara Indonesia dan juga di luar negeri. Prabowo menjadi presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit. Lalu PT Nusantara Energi yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan PULT, dan juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Karirnya dimulai dengan membeli Kiani Kertas yang merupakan perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo juga membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai 1,8 triliun rupiah. Nama Kiani Kertas diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara. Kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha yang dimiliki Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Dan pada tahun 2011, dilaporkan jika PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditur yang terdiri dari 136 kreditur konkuren, 18 kreditur istimewa, dan 7 kreditor separatis. Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada saat itu total hutang Kertas Nusantara mencapai 14,31 triliun rupiah. Pada tanggal 9 Juni tahun 2001, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar hutang sebesar 142 miliar rupiah kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditur dalam waktu 45 hari. Apabila tidak
maka Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut. Pada saat tanggal 22 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditur setuju dalam memberikan perpanjangan waktu untuk pembayaran hutang. Dan pada 20 Januari tahun 2015, PT Kertas Nusantara kembali diterpa masalah karena sekitar 600 orang karyawan PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur melakukan unjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama 5 bulan lamanya. Namun, berita ini dibantah langsung oleh Indra Alam. Ia merasa tidak pernah memberi pernyataan bahwa dirinya mengajak buruh untuk melakukan demonstrasi di bundaran HI dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Pihak manajemen PT Kertas Nusantara juga telah mengkonfirmasi jika masalah hutang gaji telah diselesaikan sejak bulan Maret 2014. Direktur PT Kertas Nusantara, Winson Pola, tidak pernah meminta maaf serta menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013. Karir politik dari Prabowo Subianto dimulai saat dirinya akan mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden Indonesia dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar tahun 2004. Meskipun lolos, pada akhirnya Prabowo kalah suara oleh Wiranto. Bersama sang adik Hasibuan Cucu Hadi Kusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadlizon, dan mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara bidang penggalang Muhyiddin Purwopradjono, serta sederet nama lainnya, pada tanggal 6 Februari tahun 2008 mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Nah, pada Partai Gerindra, Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Dan Partai Gerindra meraih 4.646.406 suara atau sebanyak 4,46% dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada pemilu legislatif Indonesia pada tahun 2009. Kemudian pada tanggal 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu tahun 2009. Tetapi setelah adanya proses tawar-menawar yang tidak mudah, Prabowo akhirnya bersedia menjadi wakil calon presiden Megawati Soekarno Putri, di mana keduanya telah menandatangani perjanjian batu tulis yang salah satunya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2009. Pilpres tahun 2009, Prabowo menjadi calon wakil presiden terkaya, di mana Prabowo memiliki total aset sebesar 1,579 triliun rupiah dan 7,5 juta US dollar, termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah. Kekayaan ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dilaporkan pada tahun 2003, di mana hasil dari hitung cepat dari Lembaga Survei Indonesia, Lingkungan Survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, Sirus, Lembaga Riset Informasi dan Wincon Metro TV memprediksi pasangan Megawati Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Hasil perhitungan manual KPU yang diumumkan pada tanggal 25 Juli 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Pada pemilihan calon presiden tahun 2014, Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden Indonesia. Prabowo menyatakan siap untuk dicalonkan sebagai presiden, meskipun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas yang dimiliki oleh Prabowo tertinggi apabila dibandingkan dengan calon-calon presiden yang lain. Bahkan tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah dari Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang sangat rendah. Dan hasilnya,
Prabowo terpaksa harus menelan kekalahan lagi dengan mengantongi 62.576.444 suara atau 46,850%, di mana Prabowo Hatta kalah dari Yusuf kalah. Di mana pada pemilihan presiden berikutnya, Prabowo kembali maju dengan menggandeng Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Namun, kemenangan tidak berpihak kepada beliau. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 sampai 2024. Dan pada Rabu 25 bulan Oktober 2023 pukul 11.20 waktu Indonesia Barat di gedung Komisi Pemilihan Umum, untuk ketiga kalinya beliau mendaftarkan diri di kontestasi pemilihan presiden 2024. Ia pun telah berdampingan bersama cawapresnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo. Gerak-gerik Prabowo memang terus menjadi perhatian. Harta kekayaannya pun tengah disorot rakyat Indonesia. Pasalnya, Prabowo Subianto menjadi baca pres terkaya dengan total harta kekayaannya 2,4 triliun hingga 2022 kemarin. Ini merupakan berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN per 31 Maret 2023. Pencalonan kali ini merupakan kesempatan ketiga bagi Prabowo untuk menjadi calon presiden, dan mari kita kawal bersama hasilnya. Dan untuk sobat semua, kalian pilih yang mana nih? Coba komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.